Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila Putri akan mempresentasikan materi psikologi tentang sikap. Pertama, ada pengertian sikap. Secara historis, istilah sikap atau yang disebut attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862, yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Allen Guy Edgley pada tahun 1980. Pada tahun 1888, Lar menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Oleh Lar, kesiapan atau yang disebut set yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon yang disebut affect atau test attitude. Jadi, menurut istilah Lar, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Dan ketika Thomas dan Zaniecki di tahun 1918, Allen, Guy, dan Edgley 1980 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara tiga kerangka pemikiran. Yang pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Luz Thurston pada tahun 1928, Francis Licker pada tahun 1932, dan Charles Osgood. Nah, menurut mereka ini, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak favorable maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak unfavorable pada objek tersebut, Berkowitz 1972. Kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Kev 1928, Bugardus 1931, dan Lapierre 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Yang ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Selanjutnya, manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya, bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai, dan dianggap kotor. Mungkin sekali seseorang yang betul-betul bersikap demikian, apabila dikatakan bahwa ia sedang makan babi, ia akan memuntahkannya. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap atau attitude terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan, lembaga normal, hingga nilai dan lainnya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap atau sifat tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Selanjutnya, attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap satu objek sosial. Dan biasanya attitude sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang, tetapi juga oleh orang lain yang sekelompok atau semasyarakat. Misalnya, penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara khidmat oleh sekelompok orang terhadap bendera merupakan adanya attitude kelompok tersebut terhadap benderanya. Selanjutnya ada attitude individual, berbeda dengan attitude sosial karena attitude individual ini dimiliki oleh seorang demi seorang saja, misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu, dan attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Attitude individual terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi atas objek, orang, binatang, dan hal-hal tertentu. Kita lambat laun mungkin memperoleh sikap suka atau tidak suka kepada seorang kawan atau seorang pesaing, dan terdapat peristiwa-peristiwa penting kehidupan kita. Dan disinilah attitude individual turut membentuk sifat pada pribadi diri kita pribadi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri sikap. Yang pertama ini, sikap tidak dibawa orang sejak ia dilahirkan, tapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakan dengan sifat motif-motif biogenesis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat, dan lain-lain penggerak kegiatan manusia
yang menjadi pembawaan baginya dan yang terdapat padanya sejak dilahirkan. Kedua, sifat dapat berubah-ubah. Karena itu, sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya, sikap dapat dipelajari sehingga sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu. Dan sikap tidak akan berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap satu objek. Dengan kata lain, sikap terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkaitan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya, objek sikap dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tertentu. Jadi, sikap dapat berkaitan dengan satu objek saja, tetapi juga berkaitan dengan sederet objek yang serupa. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sifat dari kecakapan-cakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang. Sikap mempunyai segi motivasi, yang berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan, sehingga sikap dapat merupakan suatu pengetahuan, tetapi pengetahuan yang disertai kesediaan dan kecenderungan bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis, berlangsung dengan sendirinya dan yang bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. Contohnya, kebiasaan bersaikere atau menghormati setiap hari Senin ke arah kediaman Kaisar Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang itu belum berarti bahwa orang-orang yang melakukan mempunyai sikap tertentu terhadap Kaisar Jepang tersebut. Struktur sikap. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Berikut penjelasannya. Komponen kognitif atau yang disebut dengan komponen kepercayaan, yang dimana berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Untuk memperjelas, penulis mencontohkan isu mengenai lokalisasi pelacur sebagai suatu objek sikap. Dalam hal ini, komponen kognitif sikap terhadap lokalisasi pelacur adalah apa saja yang dipercayai seseorang yang mengenai lokalisasi tersebut. Seringkali dalam isu yang seperti ini, apa yang dipercayai seseorang itu merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakkan dalam pikirannya. Apabila telah terpolakkan dalam pikirannya bahwa pelacuran merupakan sesuatu yang negatif atau tidak baik, lepas daripada maksud dan tujuan diadakannya lokalisasi, tentu saja kepercayaan sebagai komponen kognitif tidak selalu akurat. Kadang-kadang kepercayaan itu terbentuk justru dikarenakan kurang atau tiadanya informasi yang benar mengenai objek yang dihadapi. Yang selanjutnya, ada komponen afektif atau emosional. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu, namun pengertian perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek tersebut. Bila kita percaya bahwa pelacuran akan membawa kekotoran dan ancaman terhadap kesehatan, maka akan terbentuk perasaan tidak suka atau afeksi yang terfavorable terhadap pelacur. Selanjutnya ada komponen konatif atau perilaku, yang dimana menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Karena itu, adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan dicerminkannya dalam bentuk tendensi perilaku terhadap objek. Contohnya, apabila orang percaya bahwa daging kuda tidak enak rasanya dan ia merasa tidak suka pada daging kuda, maka wajarlah apabila ia tidak mau makan daging kuda. Selanjutnya ada pembentukan sikap dan pengubahan. Berikut beberapa sikap yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, antara lain adaptasi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap, yang pertama ada faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang terdapat pada diri orang yang bersangkutan. Kita tidak dapat menangkap seluruh perangsang dari luar melalui persepsi kita. Oleh karena itu, kita cenderung melakukan seleksi atas rangsangan-rangsangan yang ada. Yang kedua ada faktor ekstern, yaitu berasal dari luar diri orang yang bersangkutan. Faktor ini menyangkut sifat objek yang dijadikan sasaran sikap,
kewibawaan orang yang mengemukakan suatu sikap, sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap, media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap, hingga situasi pada saat sikap itu dibentuk. Pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar kelompok dapat mengubah sikap atau membentuk sikap yang baru. Yang dimaksudkan interaksi di luar kelompok ialah interaksi dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai kepadanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, buku, risalah, dan lain-lain. Tetapi, pengaruh dari luar diri manusia karena interaksi di luar sekelompoknya itu belum cukup untuk menyebabkan berubahnya sikap atau terbentuknya sikap baru. Faktor-faktor lain yang turut memegang peranannya adalah yakni selektivitasnya sendiri, daya pilihannya sendiri atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya itu. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.